Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja ya seminar PKL MDKM hari ini. Akan ada presenter mahasiswa yang melakukan PKL di PT Zona Edukasi Nusantara, yaitu Saudara Ilham Maulana yang dibimbing oleh Pak Hanhan Dianhar. Langsung saja kepada Ilham untuk mempresentasikan hasil PKL-nya. Silakan. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya izin share screen. Ya, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat, Ibu Dr. Vera Kurniadewi, MSI, sebagai dosen pengampu dari seminar PKL, dan juga yang saya hormati kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Hanhan Dianhar, MSI, dan untuk mentor atau pembimbing lapangan saya, yakni Kak Haikal Muhammad Hussein, yang kebetulan saat ini belum sempat hadir karena terdapat satu dan lain hal. Perkenankan, di sini saya Ilham Maulana dari Kimia tahun 2019 dengan NIM 1307619040 akan sedikit sharing dan juga membagikan pengalaman berkaitan dengan MSIB yang telah saya laksanakan berkaitan dengan Create a Creative Content for Modern Business di PT Zona Edukasi Nusantara atau biasa disebut Zenius. Ya, baik teman-teman sekalian, bahwasannya sosial media saat ini menjadi salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan untuk informasi-informasi yang beredar di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan sekali untuk bisnis dalam melakukan segala sesuatu usaha dan upaya untuk meningkatkan kualitas bisnisnya. Karena tentunya dengan sosial media, peluang-peluang yang didapatkan sangat menjanjikan. Oleh karena itu, di sini kita butuh konsep dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan konten. Oleh karena itu, di sini memerlukan yang namanya konten kreator yang berguna untuk berkolaborasi dan juga untuk mengonsepkan bisnis tersebut agar menarik dan juga dapat marketable di berbagai sosial media yang ada saat ini. Sosial media yang saat ini terkenal berkaitan dengan bisnisnya adalah TikTok, lalu ada Instagram, yang mana hal tersebut bisa dimanfaatkan para influencer dan juga banyak sekali para pebisnis yang memanfaatkan sosial media tersebut untuk media penjualan produk-produk yang mereka buat. Berkaitan dengan sosial media atau media sosial, pada dasarnya memiliki ragam jenisnya. Lalu yang diperlukan saat ini adalah bagaimana konsep tersebut membuat sebuah konten untuk menarik para pelanggan dan juga ide-ide yang dimasukkan dalam konten tersebut menjadi sebuah promosi yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, banyak saat ini masyarakat bukan hanya pebisnis yang sudah menjadi pamong di berbagai negara, tapi masyarakat kecil di sini pun berlomba-lomba untuk belajar bagaimana konten yang baik dan juga yang benar agar bisa disukai dan diminati oleh target pasar maupun khalayak umum. Nah, di sini saya sendiri yang telah mengikuti kegiatan MSIB, terdapat beberapa hal yang telah saya tekuni dan pelajari
Yang pertama, di MSIB ini pada dasarnya tidak langsung dipelajari bagaimana konten-konten bisnis berlangsung, bagaimana konten-konten bisnis dibuat, bagaimana konten bisnis menarik pelanggan, tetapi kami di sini didahulukan dengan bagaimana cara pemikiran, penalaran, dan penyampaian dari perspektif kami sendiri berkaitan dengan konten secara efektif. Di sini kami juga diajarkan bagaimana konsep awal ketika kita menulis, ketika kita beropini, menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan sesuatu gagasan agar penulisan ataupun gagasan tersebut dimengerti oleh banyak orang. Selain itu, kami juga mempelajari berkaitan dengan sains terintegrasi, yang mana di sini pada sains terintegrasi kami diajarkan berkaitan dengan bagaimana konsep awal dunia ini terbentuk. Bahkan terdapat unsur-unsur kimia di dalamnya yang disampaikan bahwasannya dunia itu bisa tercipta karena adanya air yang terdiri dari unsur hidrogen dan juga oksigen. Selain itu, kami juga mempelajari berkaitan dengan filsafat dasar, bagaimana hukum-hukum filsafat yang ada di dunia ini, dan yang terakhir, pada intinya adalah pengenalan istilah konten dan juga bisnis konten yang efektif dan juga menarik pelanggan ataupun khalayak umum. Nah, di sini dalam pembelajaran MSIB di Zenius, kami diperkenalkan berkaitan dengan materi. Ada dua jenis, secara verbal dan secara mandiri. Secara verbal dijelaskan melalui Zoom oleh Kak Kania pada saat itu, yang menjadi salah satu pelopor dari Zenius. Dan secara mandiri, jadi kami akan melihat video dan juga melihat beberapa materi modul yang telah disampaikan oleh pihak Zenius. Selanjutnya, kami juga ada pelatihan-pelatihan dan pengayaan. Selanjutnya ada evaluasi dan penilaian. Yang terakhir adalah proyek individu dan juga kelompok. Ya, selanjutnya adalah pembahasan. Jadi, pada saat pertama-tama kami memasuki tahap belajar di MSIB ini, kami diharuskan memahami berkaitan dengan fundamental skill dan penalaran pemahaman bacaan. Jadi ketika seseorang ingin menyampaikan sesuatu, tentu mereka harus tahu dulu dasar-dasarnya dan memahami berkaitan apa yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, kami di sini harus memahami bagaimana struktur dalam paragraf, struktur dalam bacaan dapat saling terbangun dan tercipta satu sama lain. Lalu kami juga diajarkan bagaimana cara beropini dan menyusun kalimat yang baik dan efektif. Karena pada dasarnya ketika kita menyampaikan pendapat, hal tersebut harus diperhatikan agar kalimat tersebut dapat diserap dan dicerna oleh penonton ataupun pelanggan yang menjadi target pasar dari bisnis tersebut. Selanjutnya yang terakhir, kami juga diajarkan berkaitan dengan logika matematika, penarikan kesimpulan, dan pemahaman bacaan dengan teks yang panjang. Di sebelah kanan ada contoh dari kuis ataupun dari soal yang telah sama-sama kami lakukan, yakni Butet tidak memiliki surat keterangan tidak mampu. Apakah Butet tidak termasuk dalam peserta didik yang berasal keluarga ekonomi tidak mampu? Nah, di sini kami akan diberikan pilihan iya, tidak, atau tidak dapat ditentukan. Nah, selanjutnya ada salah satu contoh juga bagaimana keefektivitasan
dari sebuah kalimat yang mana ada kata separuh dan ada kata konkret 2,5% dari harta, yang mana keduanya walaupun sama-sama sebagian, tapi makna ini berbeda. Karena tentunya dengan persentase yang jelas itu akan mengelaborasi atau menjelaskan bahwa kalimat yang digunakan sudah efektif. Namun ketika hanya mengungkapkan separuh atau sebagian, itu belum sepenuhnya termasuk kalimat yang efektif. Seperti itu. Selanjutnya, dari MSIB ini, kami belajar filsafat dasar. Salah satu hal yang menjadi ketakutan saya atau kekhawatiran saya pada saat itu, memang belajar filsafat. Karena berkaitan dengan perkembangan dari ilmu filsafat itu sendiri, kita ketahui banyak yang berkata konotasinya negatif. Oleh karena itu, pada saat itu dari saya sendiri merasakan sesuatu yang kurang enak, kurang siap untuk menerima ilmu filsafat. Tetapi ketika sudah mempelajarinya, ternyata tidak menyeramkan atau tidak semenakutkan itu. Karena pada dasarnya filsafat dasar ini perlu kita ketahui agar ilmu-ilmu yang nanti kita pelajari, termasuk di ilmu kimia ini, dapat menjadi landasan bahwasannya ilmu tersebut memang sangat luas dan sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Nah, ini salah satu contoh dari pendekatan filsafat, ada yang berkaitan dengan definisi, sistematika, tokoh, dan sejarah. Karena tidak dapat dipungkiri juga bahwasannya banyak sekali definisi-definisi yang kita pelajari, terutama di kimia juga ada ya. Ada definisi dari stoikiometri, ada definisi dari laju reaksi, itu perlu kita pahami dengan filsafat ini, kita bisa memahaminya dengan lugas dan juga sesuai dengan realita yang ada. Seperti itu. Selanjutnya, ada sains terintegrasi. Untuk sains terintegrasi ini, dari kami sendiri belajar berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Banyak sekali yang dipelajari, salah satunya teori tentang penciptaan bumi, teori tentang Big Bang, dan juga teori-teori yang mendasari bagaimana kehidupan ini muncul. Salah satunya dengan teori yang ada di kimia, yaitu teori hidrogen dan oksigen ataupun air yang tercipta sehingga makhluk hidup akan hidup di dunia ini, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk cakupan yang lain, itu adalah asal-usul alam semesta, asal-usul kehidupan, peradaban manusia dari masa ke masa, dan yang terakhir, ini adalah evolusi perilaku sebelum ke tahap berikutnya, yakni untuk teori evolusi sendiri, yaitu teori yang mana menggambarkan kehidupan manusia secara periode atau dari zaman ke zaman. Jadi maksud perilaku di sini mulai dari cara mereka bersikap, pemerintahan, dan juga bagaimana cara mereka dalam melakukan teori perbisnisan atau perdagangan. Cakupannya sendiri yaitu evolusi manusia, terbentuknya bumi, dan juga perubahan sikap, konsep bertani, dan juga pemerintahan. Oke, yang terakhir, setelah dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu dasar, lalu di sini kami sudah harus berfokus, kurang lebih 2 bulan terakhir, kami difokuskan untuk mempelajari berkaitan dengan modern business. Nah, tahapan ini kita akan diajarkan bagaimana cara membuat konten yang menarik, efektif, dan juga berkualitas. Namun, untuk tahapan ini,
ini hanya berkaitan dengan versinya Zenius, yaitu ada 3, yakni konten itu akan menjadi berkualitas ketika kontennya itu cerdas, mencerahkan, dan juga efektif. Nah, di sini untuk poin penting konten, yang pertama, ketika kita membuat konten, kita harus memahami empati dari berbagai macam lapisan masyarakat dan juga harus melihat kondisi lingkungan agar nantinya konten kita dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, target pasar dan mempelajari konsep konten. Ketika kita membuat, kita harus paham terlebih dahulu target-target yang menjadi sasaran kita ketika membuat konten, dan juga konsep-konsepnya harus diperhatikan, mulai dari isinya, mulai dari perlengkapan-perlengkapannya, dan yang terakhir adalah berkenaan dengan editing video. Nah, yang terakhir pada tahapan poin penting ini, yakni berkualitas, yakni cerdas, efektif, dan mencerahkan. Nah, selanjutnya, untuk proyek yang kami buat, pada awalnya, karena di sini proyeknya dalam bentuk kelompok, dari saya sendiri ingin meneruskan dari konten yang sudah saya buat sebelumnya, berkaitan dengan kimia. Tetapi, karena pada saat itu ada kesalahan, ataupun ada beberapa problem, jadi ada satu mahasiswa yang sudah duluan buat, dan itu termasuk kelompok saya gitu. Jadi mau tidak mau, saya dan teman-teman kelompok lain harus mengikuti konsep mahasiswa yang telah membuat ini. Jadi kami membuatnya berkaitan dengan games. Games ini kami pilih karena pada saat itu memang sedang hype-hype-nya berkaitan dengan games mobile yang mungkin dari teman-teman sudah tahu ya, yang bernama Mobile Legends. Nah, di sini untuk proses perubahan dari apa yang telah menjadi konsep awal saya menjadi konsep kelompok. Yang pertama itu adalah brainstorming idea, discuss dan making progress, and yang terakhir adalah revision and uploading content. Jadi untuk brainstorming idea, dari saya sendiri tentunya dan juga kelompok saya ini membahas tentang sesuatu yang ingin kita bawakan di dalam konten. Lalu dari masing-masing anggota silahkan memaksimalkan potensinya di berbagai peran yang akan disampaikan di konten video masing-masing. Lalu editing konten. Editing konten ini berperan ataupun bertujuan agar nantinya video yang dihasilkan mampu menarik perhatian dari penonton dan khalayak umum. Selanjutnya juga kualitasnya dapat dimaksimalkan dengan editing yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ada revision sebelum ke uploading konten. Untuk revision ini jadi dilaksanakan karena untuk memastikan bahwa isi konten ataupun dari spesifikasi konten dapat terkategorikan bagus dan berdasarkan konsep dari Zenius itu sendiri terbilang baik, yakni cerdas, mencerahkan, dan juga yang terakhir adalah efektif. Selanjutnya untuk uploading konten, tahap ini adalah tahap untuk proyek pembuatan video. Ada beberapa kendala, yakni ketika di-upload di Instagram, ada permasalahan berkaitan dengan kualitas, yaitu blur videonya, tidak terlalu nyaman untuk dibaca ketika di Instagram, tetapi ketika diunggah di YouTube, hasilnya dapat dikategorikan baik dan juga dapat dinikmati dengan baik. Ya, untuk kesimpulannya, kegiatan studi independen di PT Zona Edukasi Nusantara ini
dengan learning path social media content creation for modern business dapat dikategorikan cukup baik dari segi proses dan progres. Namun memang ada beberapa hal yang harus dipikirkan ataupun dikembangkan kembali, yakni dari segi informasi yang kurang konsisten, pencapaian nilai tinggi yang cukup sulit di beberapa materi, dan juga tidak adanya akses pembelajaran ketika menemui kesalahan di beberapa ujian pilihan ganda. Ada beberapa benefit yang saya dapatkan, salah satunya ada insentif. Insentif ini dikategorikan di beberapa kategori atau dibagikan ke beberapa kategori. Ada yang sangat aktif, ada yang aktif saja, ada yang tidak aktif. Nah, yang aktif ini tentunya berbeda-beda, dan juga yang sangat aktif juga berbeda mendapatkan insentifnya. Namun, secara overall dari saya pribadi sangat mengikuti kegiatan ini dengan senang, dan juga tentunya sangat banyak ilmu-ilmu yang baru saya pelajari, terutama di bidang bisnis dan juga bagaimana cara untuk membuat konten yang baik dan juga benar. Oke. Untuk yang terakhir, mungkin di sini saya akan sedikit memberikan gambaran waktu pas saya menjadi student, saya itu diarahkan untuk masuk kepada course-nya ini di zenius.instructor.com, di Canvas, dan di sini sudah banyak sekali berkaitan dengan modul, materi pembelajaran, terus juga kalender-kalender yang akan kita lakukan, dan juga dashboard yang harus kita cek secara berkala. Ini adalah contohnya. Namun untuk materi sudah dihapus beberapa karena ada beberapa yang tidak boleh disebarluaskan, sehingga yang tersisa hanya yang fundamental skill dan beberapa materi lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya serahkan kembali ke Ibu Vera. Terima kasih. Baik, terima kasih Ilham atas presentasinya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Jadi Ilham mengikuti kegiatan MSIB di PT Zenius ya. Sebetulnya sudah melakukan kegiatan di semester 116 ya waktu itu. Cuma baru dikonversi kegiatan MBKM-nya itu di semester 117. Silakan rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Terus sambil menunggu saya mau tanya, ini kegiatannya berarti online semua ya? Tidak ada offline ya? Iya, Ibu. Untuk kegiatannya online semua, karena pada saat itu juga masih pandemi cukup parah juga, Bu. Jadi sama sekali tidak ada sesi offline ya? Iya, tidak ada, Bu. Oke. Mahasiswa silakan. Yang mau bertanya. Dian mau mengajukan pertanyaan, Dian? Dian ini peserta teraktif. Seminar PKL MBKM. Silakan. Izin bertanya, Kak. Kan Kakak juga tadi belajar tentang modern bisnis ya. Mungkin ini bukan lebih ke ininya sih, isi dari materi, cuman mau nanya aja nih, yang udah Kakak pelajari gitu, kira-kira kalau misalkan ngelihat dari peluang kimianya tuh, ada nggak sih Kak, bisa nggak sih dijadiin kayak modern bisnis, tapi di era sosmed ini tuh yang benar-benar kenceng gitu. Mungkin Kakak bisa berpendapat mengenai hal itu. Oke, Dian. Terima kasih atas pertanyaannya.
Ya, berkaitan dengan konten bisnis ini ya, Dian ya, apalagi di ranah kimia, menurut saya sangat-sangat berpotensi karena teman-teman dan juga mungkin dari dosen-dosen di sini harus ketahui juga bahwasannya di Anak Kimia 2019 itu memang ada yang sudah menjadi konten kreator, yaitu ada Niko ya. Niko itu sudah menjadi konten kreator di Instagram dan juga di TikTok. Bahkan sudah ratusan ribu gitu followersnya. Bahkan dari video-videonya juga itu sudah banyak yang mencapai FYP ataupun viewersnya itu udah 1 jutaan gitu. Nah ini menjadi peluang sekali ya, apalagi kalau misalkan Niko sudah mau membawa hal ini ke ranah yang lebih serius. Dan Niko sendiri memang sudah sampai bertemu sama konten-konten kreator yang bisa terbilang tuh sudah banyak juga ya followersnya. Dan ini menurut saya pribadi menjadi salah satu motivasi juga buat kita-kita kalau misalkan konten-konten kimia itu sangat memungkinkan sekali buat dijadikan bisnis, apalagi edukasi ya di bidang edukasi ini. Dan menurut saya pribadi karena banyak sekali konten kimia yang bisa diterapkan ataupun dijadikan konten untuk menarik perhatian bahwa kejadian-kejadian yang ada di kimia itu sangat seru gitu apabila dilihat ataupun disaksikan secara online atau secara daring ya di masing-masing handphone. Karena saya juga kan ngikutin di TikTok-nya Niko, Kimiapedia, itu banyak sekali yang katanya, wah ternyata reaksi kimia itu seperti ini ya, seru banget gitu kalau misalkan kita melangsungkan percobaannya. Tapi katanya yang tidak enak itu adalah membuat laporannya gitu. Kadang-kadang gitu sih. Suka terhibur dengan konten-konten yang seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Dian, sangat memungkinkan kalau misalkan memang ada niat dan juga ada support dari orang-orang yang memiliki visi yang sama dan tujuan yang sama. Oke, Baik, baik, Dian. makasih Kak. Oke, ada pertanyaan di chat. Bagaimana cara membagi waktu mengingat saat itu sedang kuliah dan mengikuti banyak organisasi? Silakan. Oh iya, ya makasih Yulia sudah bertanya. Berkaitan dengan pembagian waktu ya, waktu saya mengambil MSIB ini, saya itu mengambil 14 SKS. Jadi menurut saya pribadi, dengan keinginan saya untuk mengambil MSIB ini, tentu menjadi tanggung jawab saya sendiri. Oleh karena itu, saya harus mengurangi dari segi SKS yang saya ambil pada saat itu. Karena pada saat itu juga, posisinya matkul wajib saya sudah dituntaskan gitu. Jadi saya prioritaskan untuk mengambil mata kuliah wajib terlebih dahulu, dan untuk mata kuliah pilihan beberapa sudah di semester yang lalu. Jadi untuk semester yang pada saat itu 116 saya tidak mengambil tambahan untuk matkul pilihan. Nah, dengan konsepnya seperti ini, saya bisa lebih fokus dan lebih nyaman dalam kondisi mengerjakan dari tugas-tugas MSIB. Selain itu juga dalam posisi yang berkaitan dengan banyak organisasi, tentu ini bukan menjadi penghalang ya, justru dari kesibukan tersebut menjadi lebih tertata gitu dari saya sendiri. Karena saya pun dalam kondisi ini, ketika sudah ada tugas yang masuk, tentu saya harus catat kira-kira deadline-nya kapan, terus juga bagaimana cara yang terbaik untuk menulis ataupun memikirkan ide-ide yang berkaitan dengan tugas tersebut. Dan di sisi lain juga di dalam organisasi tentu ada waktunya tersendiri. Jadi lebih ke pembagian ranah-ranah waktunya dari pagi, siang, sore, dan juga tentunya bisa memanfaatkan teknologi. Kalau saya sendiri sih biasanya di notes ya, di notes dicatat kira-kira
pagi ini mau ngapain, mau seperti apa gitu. Terus di siang hari juga demikian, dan di malam hari juga demikian. Dengan begitu, tugas-tugas yang ada di MSIB ini dan tugas di perkuliahan tidak terbengkalai dan tidak berceceran seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Yulia. Semoga terjawab ya. Baik, terima kasih Kak Ilham. Baik, ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin komentar dari Pak Hanhan dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham ya, jadi secara keaktifannya bagus ya, Ilham banyak mengikuti kegiatan gitu ya, terutama yang sifatnya adalah menambah pengalaman, menambah skill Ilham juga ya gitu. Tapi di samping itu tadi kan Ilham sampaikan kita harus balance ya, ada kegiatan lain juga gitu, organisasi gitu. Nah, tapi di sini dari saya sih mengapresiasi ya untuk Ilham bisa mengatur waktu gitu ya. Tapi ada kalanya kita juga harus memperhatikan sebaik mungkin ya, karena ini kan magang itu ada dengan luar UNJ gitu, sehingga kadang-kadang kita harus lebih fokus gitu supaya hasilnya bagus gitu ya. Jangan sampai karena tadi banyak kegiatan, balance-nya itu balance di tengah-tengah, nggak balance di atas gitu ya gitu. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi fokus dulu ke satu hal, setelah itu selesai baru ke yang lain. Kadang-kadang memang multitasking bagus ya, tapi kadang-kadang juga itu akan merepotkan Ilham gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang Ilham juga kan sudah punya pengalaman kemarin ya saat MSIB membagi waktu seperti apa. Nah, sekarang kan sudah penelitian, itu lebih fokus lagi ya, karena kalau apalagi Ilham Mapres itu harus tepat waktu ya, harus tepat waktu lulusnya gitu. Jangan sampai banyak kegiatan tapi nanti ada keterlambatan gitu ya. Walaupun mungkin terlambatnya tidak banyak, tapi tetap kalau tepat waktu akan lebih bagus gitu. Selamat Ilham ya. Mudah-mudahan nanti di Prodi Kimia ada lagi yang ikut kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga mahasiswa kimia itu pengalamannya lebih banyak gitu ya. Dan bisa tahu gitu. Di tempat lain itu kan nanti akan interaksi juga dengan kampus lain, dengan mahasiswa dari kampus lain, sehingga punya teman juga, punya jaringan juga gitu. Itu sangat bermanfaat. Mungkin itu Bu Vera dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hanhan. Jadi selamat untuk Ilham yang sudah melakukan PKL MBKM ya di Zenius. Mudah-mudahan pengalamannya bermanfaat dan juga tentunya meningkatkan soft skill Ilham sendiri. Nah, perlu diingat juga, jadi mengapa Prodi Kimia itu sudah mengatur sedemikian rupa kegiatan PKL MBKM itu di semester 7 supaya itu tadi ya, jadi lebih fokus, mahasiswa tidak disibukkan dengan kegiatan perkuliahan di kampus gitu. Jadi jangan sampai kegiatan magangnya juga tidak optimal gitu kan, tidak bisa dinikmati dengan baik gitu kan, sementara masih disibukkan dengan kuliah gitu ya. Jadi kalau prinsip dari Prodi itu tidak akan melarang keinginan mahasiswa, tapi Prodi itu sudah mempertimbangkan beban mahasiswa yang akan dihadapi pada saat melakukan kegiatan PKL, itu seharusnya memang tidak berbarengan dengan mengikuti perkuliahan wajib yang masih banyak. Ya, jadi mungkin itu ke depannya menjadi bahan pemikiran juga ya bagi rekan-rekan mahasiswa untuk memilih lagi kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan MBKM. Itu jadi experience-nya itu akan lebih dinikmati gitu ya. Apalagi kalau misalnya pada saat magang nanti terlalu banyak izin gitu ya ke tempat magangnya karena masih berkegiatan di kampus, itu juga akan menjadi presiden yang tidak baik juga untuk mitra tempat mahasiswa melakukan PKL ya. Tapi terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi ini adalah salah satu kegiatan
MSIB juga yang bisa diikuti oleh mahasiswa kimia, selain kegiatan MSIB lainnya yang sudah dipresentasikan oleh teman-temannya, ada yang bekerja juga related di bidang kimia gitu ya, dan bekerja di laboratorium. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kalau misalnya ada angkatan 2020, jangan lupa besok wajib hadir di acara Prodi Kimia jam 1 ya, karena terkait dengan kegiatan perkuliahan SEMKIM dan SPS di semester 118 yang tentunya berbeda dengan angkatan 2019. Terima kasih atas kehadirannya juga Pak Hanhan. Sudah rapi juga pakai jas ini. Iya Bu, dingin soalnya. Baik, Iya. terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di acara seminar-seminar berikutnya. Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Kak Ilham. Ya, selamat Ilham ya.